Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai user experience. Ya, user experience itu kenapa masuk di kelas software engineering atau di rekayasa perangkat lunak. Ketika kita bicara user experience, artinya kita merancang experience atau merancang pengalaman ya. Pengalamannya siapa? Pengalamannya pengguna. Nah, ketika kita merancang pengalamannya pengguna, kan berarti indikator keberhasilannya dari pengguna, gitu kan? Tidak seperti apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini di kelas RPL, kita merancang SRS dan nanti kita merancang SDD, kita kan banyak kita banyak melakukan validasi terhadap desain yang kita buat atau perancangan yang kita buat berdasarkan teknisnya. Jadi teknis apakah dokumennya sudah benar atau belum, perancangannya sudah benar atau belum gitu. Nah, tapi kalau untuk user experience kita akan lanjut lebih jauh dari itu. Apa yang akan kita buat akan coba kita lihat dari sisi penggunanya. Jadi nanti yang akan mengujikannya bukan lagi dari kita, dari sisi developer, tapi nanti penggunanya. Nah, untuk apa yang akan kita pelajari di slide ini, kita mengambil dari buku ini, buku referensi Hands-on UX Design for Developer. Saya mencari di 3 sumber database jurnal internasional, yaitu hanya yang berbahasa Inggris padahal. Saya cari menggunakan kata kunci user experience. Nemunya berapa? Untuk satu jurnal saja, untuk satu database jurnal saja, saya menemukan lebih dari 500.000 penelitian. Nah, saya membayangkan itu satu jurnal atau satu makalah di jurnal tersebut pasti memiliki langkah-langkah yang berbeda. Nggak mungkin sama kan di jurnal gitu kan. Kalau sama, buat apa kita menuliskan penelitian kalau sama dengan yang sebelumnya? Pasti ada perbedaannya. Meskipun secara garis besar nanti langkah-langkahnya sama, cuma nanti langkah-langkah step-step kecilnya mungkin yang akan berbeda. Nah itu ya, sebagai pengantar ke teman-teman bahwa nanti jika ada step yang berbeda, nanti langkahnya bisa jadi berbeda. Nah, mungkin apakah teman-teman sebenarnya sudah bersentuhan dengan UX? Sebenarnya sudah di semester 1 kemarin. Ini misalnya contohnya ya, nah, Mas Muhammad Yusuf ya. Muhammad Yusuf ini background-nya kan the design thinker ya. Itu kan mungkin ngambil itu karena kemarin ngambil mata kuliah pemikiran desain ya, atau design thinking gitu ya. Nah, di mata kuliah pemikiran desain kan sebenarnya itu UX juga, Mas. Dengan metode design thinking gitu kan. Kita merancang aplikasi dengan pendekatan design thinking. Nanti ada metode lain, ada contohnya menggunakan Lean UX, ada Agile, ada banyaklah macam-macam metode yang ada di UX itu. Nah, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa UX itu umum. UX itu sebenarnya nggak secara spesifik itu IT atau bukan, teman-teman. UX itu kita merancang pengalaman pengguna. Jadi nggak spesifik IT. Cuman ketika diimplementasikan di IT, ketika kita membuat aplikasi, bikin website, bisa apa nggak? Bisa gitu. Nah, UX itu berarti masuk ke bidang ilmu apa, Pak? Nah, jawabannya UX bisa masuk bidang ilmu apa saja. Terus apa saja basic-basic yang harus kita pelajari ketika kita belajar UX? Banyak. Bisa dari ilmu psikologi, karena kita ingin mendalami tingkah laku manusia kan, tingkah laku pengguna. Mereka ingin menggunakan aplikasi yang seperti apa sih? Atau aplikasi atau rancangan yang sudah kita buat tuh sesuai atau enggak? Gitu kan? Caranya gimana? Wah, ya macam-macam. Cara yang paling umum sering kita lakukan adalah yang ini. Kalau secara subjektif ya, saya menyatakan itu salah adalah menggunakan kuesioner. Kita kan sering gitu. Nanti teman-teman pasti akan terjebak ke sana ketika TA. Jadi bikin aplikasi, menguji atau bikin aplikasi atau bikin UX gitu ya. Terus mengujikan UX-nya sesuai atau enggak, teman-teman menyebarkan kuesioner. Ada yang salah nggak dengan menyebarkan kuesioner? Nggak salah. Cuman ini, kalau teman-teman menjadikan kuesioner sebagai satu-satunya alat pegangan itu salah. Karena apa? Gini misalnya saya buat aplikasi ya teman-teman ya. Di sini ada 23 mahasiswa nih di kelas ini. Saya buat aplikasi, misalnya kita, ya gini bolehlah, bikin aplikasi, terus saya minta kalian ber-23 mengujikan aplikasi yang saya buat. Saya kasih link kuesioner. Kalian mengisikan ada nama, name di situ, terus di bawahnya mengisi kualitas website aplikasi saya.
Misalnya aplikasi yang saya buat jelek, kalian berani nggak ngasih nilai jelek? Gitu. Ya mungkin ada yang berani gitu ya, tapi mayoritas berani nggak? Wah, nanti kalau saya kasih jelek, nanti Pak Andika marah nggak ya? Nanti kalau saya kasih jelek, jangan-jangan nilai saya jadi jelek juga gitu. Ada kemungkinan ke arah sana nggak? Ada, meskipun nggak 100%. Artinya apa? Ketika kita menyebarkannya menggunakan kuesioner, ada arah bahwa apa yang kita isikan tuh nggak 100% benar. Gitu. Misalkan lah, teman-teman ketika di akhir semester kan diminta untuk mengisi kuesioner kinerja dosen itu ya, mengajar dosen ya. Gitu kan. Wah, ini dosennya nggak parah nih ngajarnya. Tugas terus, nggak pernah masuk. Teman-teman skala 1-5 berani nggak ngisi hanya 1 gitu. Jarang berani. Paling teman-teman tuh aman di nilai tengah 3 gitu kan. Itu adalah efek ketika teman-teman hanya menjadikan kuesioner sebagai standar. Nah itu. Nah nanti kita akan belajar, ya mungkin nggak di pertemuan ini, tapi nanti pertemuan ke depan, bagaimana selain kita merancang experience tadi, kita juga mengujikannya. Mengujikan yang seobjektif mungkin. Bagaimana cara mengujikannya agar pengguna tuh jujur. Kalau menggunakan kuesioner agak susah sih meminta pengguna untuk jujur menilai apa yang sudah kita buat. Gitu. Ada juga nanti kendala jika misalnya kita membuat game, teman-teman. Membuat game untuk anak TK atau untuk anak SD. Kita kasih mereka gimana cara mengevaluasinya? Menggunakan kuesioner. Anak TK ngisi kuesioner gimana caranya gitu kan? Anak SD gimana cara ngisi kuesioner gitu kan? Mereka pasti tidak akan nyaman ketika kita berikan kuesioner seperti itu. Jadi ada cara-cara khusus, misalnya menggunakan smiley. Teman-teman tahu nggak smiley? Mirip itulah emoticon yang ada di WA, di Line gitu kan ada emot senyum, ada emot cemberut. Nah kita bisa secara kreatif mungkin buat kuesioner dengan seperti itu. Jadi kalau bagus senyum, kalau sedang nggak terlalu bagus, tengah-tengah mungkin dia standar, senyumnya senyum standar, tapi kalau jelek dia cemberut misalnya. Nah, kita bisa menggunakan cara tersebut. Nih, kita mulai dari contoh-contoh ya, UX yang nggak bagus. Nah, ini adalah contoh lift gitu ya. Kenapa secara UX kita anggap nggak bagus? Karena pertama, kita mau ke lantai berapa? Misalnya saya mau naik ke lantai 7. Waduh, mana ini tombol 7? Ada yang kecil, ada yang besar, maksudnya apa? Nggak urut lagi gitu kan. Padahal saya terburu-buru masuk lift, kalau nggak segera pencet kan udah naik ke lantai yang lainnya kan, karena sudah dipencet orang yang lain gitu kan, pengguna lift yang lain. Kita harus mencari mana 7 sih. Kenapa nggak diurutkan ya? Misalnya untuk baris yang atas, lantai 1 sampai 10. Misalnya baris kedua, lantai 11 sampai 20 dan seterusnya. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Gitu. Nah ini contoh dari UX yang kurang bagus atau bahkan tidak bagus gitu ya. Kenapa contohnya lift Pak? Ya, karena memang UX seperti saya sampaikan tadi, secara spesifik itu memang bukan bidang hanya informatika saja, tapi luas gitu ya. Ya kita harus mempelajari psikologi juga, pengalaman pengguna seperti apa, terus kita juga harus mempelajari ilmu ekonomi, marketing, bagaimana membuat aplikasi yang sedang laku di pasaran gitu ya. Misalnya saya pengen buat aplikasi yang seperti apa ya? Oh, saya pengen buat yang seperti Gojek. Saya pengen buat yang seperti Tokopedia misalnya. Kita kan pasti selalu akan merujuk ke apa yang sudah sukses, yang sudah terbukti sukses. Nah, kita juga belajar ilmu marketing juga. Seperti itu. Nah, ini kalau kaitannya dengan IT atau pembuatan aplikasi, ini sangat sering kita temui ya. Meskipun ketika kita bicara UX itu bagus atau jelek itu kan relatif ya. Ada yang mengatakan bahwa itu sudah bagus, ada yang mengatakan itu belum bagus. Cuman tergantung argumen kita. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya kita mengisikan registrasi gitu loh teman-teman, kita mengisikan nama, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya, terus kita milih negara, kita harus scroll panjang banget, ini menurut saya UX-nya kurang bagus. Kenapa? Karena kita harus scroll panjang banget. Apalagi kan ada kan yang scroll negara gini, ketika kita scroll kita nggak bisa ketikkan. Misalnya saya pengen Indonesia, saya ketik I saja. Kan kadang ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa kan. Jadi kita harus scroll ke bawah nyari sampai huruf I,
ketemu I, itu pun masih India, Israel, dan lain sebagainya, gitu kan? Kita harus scroll lagi, oh ini Indonesia, gitu. Nah, untuk mempermudahkannya seperti apa? Kalau dari sisi UX, misalnya kita ketik I, terus muncul rekomendasi negara yang I, misalnya gitu. N, muncul India, Indonesia, misalnya. Nah, D, atau Indo, gitu kan, langsung hanya muncul Indonesia, misalnya gitu. Nah, itu contoh bagaimana teman-teman merancang UX, gitu. Jadi melihatnya dari sisi pengguna itu nyaman atau enggak. Bahkan desain yang menurut kita nyaman, kalau kita analisis bisa jadi lebih nyaman lagi. Itu tugas dari desainer UX. Jadi tugas dari design thinker itu sebenarnya itu. Ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan kepada pengguna sebaik mungkin. Contoh lain, nih teman-teman dapat lihat ada yang contoh yang sebelah kiri, misalnya ini contoh yang simple saja. Kalau kita lihat dari sisi fungsionalitas kan sebenarnya nggak salah. Jadi ketika kita ingin delete account, misalnya kita, wah saya nggak mau main Instagram lagi lah, saya nggak mau main Twitter, kita mau delete account. Kadang kan muncul notifikasi gini ya. Experience yang paling buruk adalah ketika kita klik delete, tidak muncul pop-up apapun, tidak muncul keterangan apapun. Itu yang paling buruk. Untuk membuatnya menjadi lebih baik seperti apa ya, ketika kita delete muncul pop-up, apakah Anda yakin ingin melakukan delete gitu loh ya. Itu lumayan. Tapi itu pun itu pun kalau kita analisis ternyata ada yang bisa lebih baik lagi. Misalnya contoh ini ya, delete account. Apa yang kita analisis, apa yang salah dari delete account ini? Oke, delete itu kan berbahaya ya. Kenapa kok warnanya biru? Kenapa nggak merah seperti yang ada di sebelah kanan? Itu contoh satu analisis. Terus yang kedua adalah, kalau saya melakukan delete account, apa yang akan terjadi? Kita kan kadang nggak tahu kan, pengguna kan tidak semuanya tahu apa yang akan terjadi ketika kita misalnya delete akun Instagram atau delete akun Twitter dan lain sebagainya. Nah, misalnya dikasih tahu, kalau yang sebelah kiri kan hanya keterangan pop-up, apakah Anda yakin ingin mendelete akun gitu kan. Hanya itu secara umum. Tapi kalau yang sebelah kanan kita kasih detail, jika kita delete akun, efeknya nanti profil kita hilang, setting kita hilang semua, terus foto-fotonya menjadi hilang gitu. Misalnya gitu. Nah, ini kan contoh experience, perancang experience. Meskipun ketika kita analisis, lagi-lagi saya sampaikan, masih ada mungkin bisa lebih baik lagi. Bisa dibaguskan lagi, misalnya apa gitu lah ya. Ya nanti coba teman-teman analisis. Yang sebelah kiri juga ya nih, misalnya kita milih menu-menu yang di sebelah kiri ini, terlalu banyak kita harus baca satu persatu gitu kan. Nah alangkah lebih baiknya kalau kita kelompokkan, seperti yang sebelah kanan. Jadi kita mudah untuk membacanya. Itu ya teman-teman untuk contoh-contoh UX yang bagus dan yang kurang bagus. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi. Nanti kita di beberapa kesempatan akan kita rehat ya, teman-teman nanti kita istirahat beberapa saat karena memang materinya cukup teoritis dan lumayan banyak gitu. Tapi insya Allah nggak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Oke, ini apa itu UX design? UX design is bla 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 itu. Teman-teman bisa baca nggak? Nggak bisa bacanya apa? Pertama, tulisannya ini kecil banget, ya kan? Yang kedua, ini judulnya kok nggak terlihat gitu kan, seperti ngeblur gitu ya. Ini contoh ketika saya menyampaikan materi, misalnya UX-nya kurang bagus. Jadi paling simpel adalah untuk judul ini ya, what is UX design? Antara warna background-nya putih dengan warna foreground-nya apa ini oranye pun oranye yang sangat muda gitu kan. Tidak terlihat, tidak kontras. Jadi, prinsip pertama ketika teman-teman merancang desain UX adalah kontras. Yang paling aman itu kenapa? Default, dimanapun itu, paling aman tuh background putih, depannya hitam. Itu yang paling aman. Kenapa? Karena warna putih dan hitam itu warna paling kontras, teman-teman. Dilihat kalau teman-teman sudah pernah menggunakan warna, menggunakan kode heksadesimal, tahu ya, di Photoshop atau di Corel gitu ada ya. Warna putih kan disimbolkan dengan Pinterest, FFFF gitu ya, sampai 6 kali ya. Kalau yang hitam, 00000 gitu ya, hitam. Itu
warna yang paling kontras. Yang satu kontras paling gelap, yang satu kontras yang paling cerah gitu. Itu kenapa warna hitam dan warna putih itu paling dari sisi kontras dia paling bagus. Nah, kalau kita nggak pengen menggunakan warna putih dan hitam, kita menggunakan apa, Pak? Gitu kan? Ya gunakan warna yang ginilah simpelnya. Kalau kita nggak pengen terlalu detail perihal perihal warna ya atau kode warna, gunakan saja misalnya kalau background-nya warna cerah atau warna muda, foreground-nya depannya gitu kan, gunakan warna gelap. Atau sebaliknya, jika background-nya warna gelap, foreground-nya yang warna cerah. Misalnya teman-teman nanti bikin aplikasi atau bikin slide presentasi, oke, saya pendukung AC Milan, jadi saya pokoknya harus merah dan hitam warnanya. Background-nya hitam, depannya merah. Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting apa? Misalnya background-nya hitam tua gitu ya, hitam paling full alias kode heksanya 0000 sekian itu. Depannya gunakan warna merah yang cerah, misalnya warna merah pink gitu kan. Pink kan sebenarnya merah tapi tidak terlalu merah banget. Nah contohnya gitu. Atau misalnya background-nya teman-teman gunakan warna yang cerah, kuning, tapi kuning yang sangat cerah, bukan kuning yang seperti kuning UI yang bagian bawah ini. Ini kan kuning yang lumayan pekat ya, lumayan gelap ya. Tapi gunakan warna misalnya kuning yang lebih cerah lagi, terus background-nya misalnya seperti Universitas Islam Indonesia, gunakan warna yang hitam. Kenapa saya nggak praktekkan di sini? Karena memang ini template ya, bawaan UI ya, jadi saya nggak bisa rubah untuk ini. Harusnya kalau belakangnya sudah gelap, ini UII-nya agak cerah misalnya gitu, agar lebih mudah terbaca. Meskipun ini juga masih mudah terbaca ya, karena antara kuning dan hitam sendiri sudah kontras. Gitu. Mungkin itu. Nah, contoh kalau yang nggak kontras, yang kontrasnya nggak terlalu terlihat seperti apa ini? Kiri atas teman-teman, logo dan tulisan Universitas Islam Indonesia. Kalau teman-teman fokus di situ terlihat tulisannya Universitas Islam Indonesia. Tapi kalau teman-teman sambil jalan, sambil lihat, nggak terlihat kalau itu tulisan Universitas Islam Indonesia. Gitu. Itu contoh yang simpel aja. Gitu. Contoh yang paling gampang, teman-teman bisa lihat di baliho. Saya kan paling suka lihat baliho kalau di Bangjo, loh teman-teman. Kalau di Bangjo kan dari sambil nunggu 2 menit, lampu merah, kita kan bisa sambil lihat-lihat baliho gitu ya. Teman-teman akan lihat di situ UX yang bagus dari desain baliho dan UX yang jelek. UX yang bagus adalah ketika teman-teman lihat baliho, pertama langsung tahu itu tuh iklan apa, tujuannya untuk apa. Gitu. Kalau yang jelek, itu apa tuh maksudnya? Kok banyak tulisan atau banyak gambar, itu maksudnya apa? Nah, itu akan terlihat di situ. Jadi kita nanti juga akan mempelajari nanti secara teoritis di sini bagaimana mengarahkan mata pengguna itu dari sisi psikologi, agar pengguna tuh langsung ketika melihat baliho tuh langsung yang dilihat tuh bagian apa gitu, tanpa kita memberitahu gitu. Itu ya. Nah, secara teoritis UX design tuh ini dapat teman-teman baca. UX design adalah proses mendesain baik secara fisik, desain fisikal ataupun secara digital. Karena saya sampaikan tadi, UX itu tidak serta-merta informatika IT yang memang produk digital ya, tapi juga physical design. Teman-teman sekarang duduk di mana, nyaman atau enggak, itu juga UX. UX dari sisi apa? Dari sisi ergonomis. Gitu. Teman-teman kan pengen, oh kursi yang nyaman tuh kursi yang seperti ini. Harusnya di tangan saya ada apa ya, tempat untuk sandaran tangan. Atau untuk bagian bawah agar duduknya nyaman tuh harus empuk. Misalnya seperti itu, harus dibuat dari gabus misalnya. Itu kan contoh UX sebenarnya secara fisikal gitu. Nah selanjutnya ada 3 hal yang akan kita pelajari ketika kita bicara UX adalah why, mengapa, what, apa, dan how. Kita lihat dari bawah dulu ya. How adalah nanti bagaimana user atau pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang kita buat. Bagaimana. Terus yang kedua what, apa yang akan dilihat pengguna ketika membuka aplikasi. Gitu kan? Why? Keinginan pengguna ketika membuka aplikasi itu pengen apa sih? Nah, ketiga hal ini harus tercapai. Saya buka UI Gateway atau teman-teman nanti diminta buka UI Gateway kan ada tujuannya.
ya kan? Teman-teman ingin presensi misalnya. Jadi jelas. Jadi ketika login UI Gateway, jelas di situ menu untuk presensi itu mana. Nah, itu pun masih diperdebatkan kan, UI Gateway secara UX bagus atau enggak. Misalnya teman-teman pengen presensi, tapi kok masih bingung di fitur-fiturnya. Berarti ada yang bermasalah dengan UX dari UI Gateway, misalnya gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan, nyaman nggak nyaman itu diperdebatkan dari sisi UX. Tergantung nanti teman-teman ada argumennya nggak. Misalnya mengatakan UI Gateway secara UX nggak bagus, yang secara bagusnya gimana? Nah, teman-teman harus ada argumennya itu. Gitu ya. Why? Terus apa? Ketika teman-teman ingin presensi, di situ fitur presensinya jelas nggak? Menjelaskan nggak bahwa tanpa dijelaskan oleh orang lain, saya tahu, oh presensinya menggunakan 2 cara. Bisa scan barcode, bisa memasukkan kode misalnya. Oke, penggunanya langsung tahu nggak? Kalau penggunanya langsung tahu berarti bagus UX-nya. Kalau penggunanya masih harus tanya ke teman atau tanya ke dosennya, berarti UX-nya kurang bagus gitu. Terus how-nya, bagaimana ketika teman-teman ingin presensi? Oh, saya harus scan menggunakan HP ya. Mudah nggak? Kok gagal terus ketika saya scan? Berarti ada yang bermasalah di situ. Atau mungkin yang ini yang sering diperdebatkan ya, memasukkan kode ketika presensi. Wah, saya baru ngetik kok sudah berganti ya, sudah ganti kode. Ini ganti kodenya menurut saya terlalu cepat Pak, harusnya ditambah 5 detik lagi, misalnya gitu. Nah itu contoh how. Jadi ketika kita bicara UX, mendesain UX ada why-nya, pengguna tuh harapannya apa ketika menggunakan aplikasi kita, terus what, fitur-fiturnya apa saja yang ingin disajikan, terus how, bagaimana kita berinteraksi dengan fitur-fitur tersebut. Nah itu. Nah ini kita masuk UI versus UX. Yang ini yang sering keliru ya. Pak, kalau TA UI boleh nggak? Kalau UX boleh nggak? Gitu kan. Kalau UI nggak boleh, kalau UX boleh. Karena apa? Karena UI hanya merancang tampilan. Contohnya apa? Contohnya teman-teman bikin desain di Canva, bikin desain di Corel, bikin desain di Photoshop, itu yang dirancang apa? UI. Kalian membuat desain poster, desain baliho, yang kalian buat apa? UI. Kalian merancang interface. Indikator bagus nggaknya interface-nya apa? Estetika. Oh ini tombolnya bagus, misalnya minimalis, terus kontrasnya bagus, itu UI. Tapi kalau UX, itu tadi, indikator-indikator UI, ditambah ada interaksi. Ditambah ada interaksi itu maksudnya gimana? Interaksi dengan pengguna, misalnya teman-teman kalau bikin UI dari website gitu kan, websitenya ada berapa halaman gitu kan, itu dibuat UI-nya semua. Misalnya ada 5 halaman, teman-teman buat UI untuk ke-5 halaman tersebut. Setelah buat UI untuk ke-5 halaman tersebut, bisa nggak ketika saya klik masuk ke halaman lain? Kalau bisa, maka dia sudah UX. Ya, jadi ketika klik A, dia akan masuk ke halaman B misalnya. Itu sudah UX. Tapi kalau user interface, dia tidak bisa kemana-mana. Dia cuma di situ-situ saja. Itu UI ya. Jadi yang membedakan UI dan UX kalau kita jelaskan secara simpel itu. Jadi UI itu bagian dari UX. Untuk merancang UX ada UI-nya. Cuman tambahannya adalah kalau UX itu ada kata-kata interaksi di situ. Ini langkah-langkahnya, kita tidak akan bahas detail. Jadi pertama ada discovery and planning. Jadi kita merencanakan terlebih dahulu apa yang ingin kita buat. Terus UX strategi, setelah kita tahu apa yang ingin kita buat, kita ingin seperti apa ya. Misalnya saya pengen buat di tugas besar teman-teman kan bikin aplikasi keuangan atau apa gitu ya. Kemarin di SRS itu, kan teman-teman pertama discovery, oke sudah dapat temanya, terus saya pengen buat aplikasi yang seperti apa sih di UX strategi. Nanti pengujiannya seperti apa, stakeholder-nya siapa di UX strategi. Setelah itu semua didapat, teman-teman masuk ke UX research. Tampilannya mau seperti apa, sudah mulai spesifik. Terus setelah itu masuk ke analisis. Mengujinya gimana ya, tampilan saya sudah bagus atau enggak, gitu kan. Nah, nanti ada namanya, kalau secara spesifik itu ada personas, ada user flow, ada data structure. Nanti kita akan bahas secara spesifik.
Atau ini sudah teknis banget ya, nanti kita susulkan di pertemuan mendatang. Terus baru selanjutnya ada desain dan ada production. Ini desain itu maksudnya kita mulai buat UX-nya, kita buat prototyping-nya di sini. Terus production itu di launching. Kita uji cobakan kalau kita berbasis mobile, kita uji cobakan di HP, berbasis desktop kita uji cobakan di komputer, terus kita tes ke pengguna. Nah, itu masuk production. Biasanya ketika kita menggunakan UX, maka kita ketika pada fase production ternyata hasil pengujiannya masih jelek, kita bisa kembali ke awal. Tapi tergantung pada metode yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini ada design principles, ada prinsip-prinsip desain di UX, ada beberapa. Ada alignment, hierarchy, contrast, repetition, proximity, balance, dan space. Kita akan bahas satu persatu. Alignment. Alignment mungkin teman-teman biasa lihat di itu ya, di banyak aplikasi. Misalnya di Microsoft Word lah, teman-teman buat kalimat, alignment-nya tuh pengen di rata kiri, atau tengah, atau kanan gitu ya. Intinya alignment itu artinya dia pemposisian. Nah, kita akan lihat contohnya. Alignment itu contohnya seperti ini. UX itu kita merancang secara umum dan secara spesifik. Misalnya kita anggaplah kita di sini cuma ilustrasi ya, bukan ini aplikasi. Di sebelah kiri adalah contoh UX yang bagus, yang kanan nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Analisis kita bisa macam-macam. Ada yang menyatakan, oh ini terstruktur nih. Yang sebelah kanan nggak terstruktur, gitu. Atau ada yang mengatakan, ini jarak antar elemen tuh sama. Yang kanan jarak antar elemen ada yang kecil, ada yang kecil banget, ada yang luas gitu ya, macam-macam. Jadi ketika kita merancang UX, yang kita rancang tuh per elemennya kita rancang, terus interaksi antar elemen juga kita rancang. Nanti kita juga akan membahas bagaimana kita merancang interface yang simetri dan tidak simetri. Yang bagus mana? Sama aja, misalnya yang simetri itu ini. Antara 3 elemen ini sama besarannya. Atau yang tidak simetri atau asimetri yang ini, antara yang kiri dan kanan tuh nggak sama. Tapi boleh apa enggak? Ya boleh gitu kan. Yang ini juga sama. Yang ini kecil, yang ini agak luas. Itu juga diperbolehkan. Oke ya, jadi ini. Ketika kita merancang UX, kita mempertimbangkan elemennya, terus ada di dalamnya ada warna, ukuran, bentuk, dan huruf. Oke, hierarki. Hierarki itu lebih ke apa yang akan pengguna lihat. Apa yang kita sediakan di aplikasi yang kita buat atau di UX yang kita tawarkan. Notice itu maksudnya apa yang respon pengguna ketika pertama kali pengguna melihat rancangan kita. Gitu ya. Jadi intinya di sana kita langsung lihat secara spesifiknya saja. Untuk hierarki ada 3 bagian ini ya. Poinnya adalah ketika pengguna melihat layar atau melihat aplikasi yang kita rancang, kita langsung bisa mengarahkan pengguna untuk membaca apa. Gitu. Misalnya, saya ketika, contohnya di sini kelihatan nggak ya? Saya ketika di slide ini, saya menginginkan pengguna langsung membaca ini, ketiga prinsip ini. Maka apa yang saya lakukan, misal gitu ya, ini saya berikan warna merah menyala, ada api-apinya gitu misalnya gitu, ada efek apinya untuk prinsipal. Akhirnya meskipun banyak teks di sini ya, ketika di sini warnanya merah menyala, ada efek apinya, teman-teman langsung akan melihat di sini. Itulah hierarki. Jadi teman-teman ketika buka website, di satu halaman banyak informasi, banyak gambar, banyak fitur. Tapi kan sebenarnya ada satu yang ingin disasar. Jadi pengguna ketika buka ini sebenarnya membuka slide ini, sebenarnya saya ingin kalian membaca slide ini, membaca bagian informasi ini. Misalnya contoh kali ini ya, berarti saya berikan batasan border di luarnya, terus warnanya saya kasih beda. Untuk apa? Agar teman-teman tuh lihat, oh tidak usah baca ini lagi, ini nggak usah dibaca lagi, desain prinsipal nggak usah dibaca lagi. Karena apa? Karena sama dengan yang slide sebelumnya. Yang saya ingin teman-teman baca adalah bagian ini. Karena memang yang berbeda di sini. Nah, itulah contoh dari hierarki.
Nah, untuk mengarahkannya pengguna ke arah sana, apa yang bisa kita customisasi? Misalnya ukurannya. Ukurannya bisa kita perbesar dibanding yang lain misalnya. Misalnya contoh ini, untuk judul ya, kita berikan huruf besar. Jadi ketika apa? Ketika kita melihat langsung, oh ini desain prinsipal. Tahu dari mana? Ini judul. Nah, tahu dari mana kalau ini judulnya? Kan saya dari tadi nggak pernah mengatakan bahwa ini judul ya. Tapi teman-teman bisa menganalisis. Ketika ini fontnya lebih besar dan bold atau tebal, oh mungkin ini judul. Mungkin. Kita bisa berasumsi ke sana. Karena apa? Karena ukurannya kita besarkan dan kita tebalkan. Nah, itu contoh kalau kita menggunakan size untuk mengarahkan pengguna. Ada juga shape tadi ya. Bentuknya bisa diperbesar atau bisa dihias-hias gitu kan. Terus ada juga ketika placement, peletakan gitu kan. Kalau kita buat aplikasi kan terkadang aplikasi kan nggak cuma satu halaman full seperti ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita harus membutuhkan scroll ke bawah atau scroll ke samping kiri kanan gitu kan. Nah, informasi yang penting yang ingin kita sampaikan ke pengguna harusnya kan disampaikan di awal. Ketika kita buka aplikasi langsung terlihat. Jangan ditempatkan kita harus scroll ke bawah dulu atau scroll ke kanan dulu. Gitu. Nah, gini, ada satu contoh. Saya sering mengevaluasi sistem-sistem ya yang di luar sana gitu ya. Jadi misalnya contoh yang paling gampang yang menurut saya dari sisi UX untuk konteks placement ini sering salah adalah itu. Sistem untuk pendaftaran kursus. Teman-teman sering nggak ikut kursus online gitu misalnya. Atau ingin apalah, bukan nggak hanya kursus, yang penting teman-teman ingin registrasi di situ. Ketika teman-teman buka websitenya, ingin registrasi suatu workshop atau kursus tersebut, teman-teman masuk klik halaman. Biasanya yang paling sering kita lihat pertama apa? Visi-misi perusahaan, profil perusahaan. Penting nggak itu? Penting. Cuman ketika kita ingin daftar atau registrasi kursus, sebenarnya apa sih yang pengen kita lihat pertama kali? Daftar kursusannya apa? Daftar yang di workshop kan apa gitu kan? Pematerinya siapa? Biayanya berapa? Kan itu yang ingin kita sampaikan sebenarnya. Jadi kita tampilkan placement kan, informasi yang paling penting itu di bagian yang paling terlihat. Bukan visi misi gitu kan. Visi misi penting bagi perusahaan, tapi bagi pengguna itu nggak terlalu penting gitu kan. Jadi posisikan yang tidak terlalu menyorot gitulah ya, bisa ditempatkan di bagian paling bawah atau bahkan di halaman lain gitu. Nah ini ya, untuk hierarki, untuk mengarahkan pengguna, kita bisa melihat dari size, shape atau placement-nya. Kita pemposisian informasi yang paling penting ingin kita posisikan di mana. Terus selanjutnya ini masih ke hierarki. Ini saya tutup dulu. Nah di sini sangat psikologis banget, sangat psikologi banget. Lihat teman-teman, ini ada 3 contoh tampilan ya aplikasi berbasis mobile, berbasis aplikasi bergerak. Aduh, sorry. Yang saya soroti adalah yang di luarnya ada border warna biru muda. Di sini biru muda, di sini juga biru muda, di sini juga ada biru muda ya. Di sini di biru muda artinya adalah elemen yang ingin ditonjolkan, ingin pengguna langsung baca, langsung lihat ketika membuka aplikasi kita. Oke, ditempatkan di paling atas, langkah pertama. Strategi pertama. Strategi kedua adalah, kepencet terus. Strategi kedua adalah elemennya dibuat lebih besar dibanding elemen-elemen lain. Karena kalau kita baca situs berita, goal.com, kompas.com, tempo.co, kita kan langsung biasanya ada headline news ya, informasi terbaru, terkini, atau informasi yang penting, kita buatkan headline news. Nah, headline news biasanya ukurannya kan lebih besar dibanding informasi-informasi lain. Ketika ada informasi yang besar gini, kita kan mata kita langsung melihat, apa sih ini? Nah, kita langsung membaca informasi di sini. Nggak mungkin kita membaca informasi yang di bawahnya terlebih dahulu. Secara psikologis nggak mungkin manusia membaca dari hal yang paling bawah dulu atau hal yang kecil dulu. Khususnya ketika pengguna baru pertama kali membuka aplikasi kita. Pasti yang akan dibaca dulu adalah
informasi yang paling atas atau yang elemennya paling besar. Yang kedua, ini nyambung ya antara yang ini kedua dan ketiga ini, meskipun ada sedikit perbedaan. Secara psikologis, nah ini ada risetnya juga di bidang psikologi, bahwa pengguna ketika melihat slide, melihat aplikasi, melihat website, pertama kali mata manusia yang akan dilihat adalah kiri atas. Secara psikologi seperti itu. Teman-teman mungkin nggak sadar karena sudah terbiasa gitu ya. Jarang kita pertama kali lihat kanan atas atau kanan bawah, kiri bawah, jarang. Mata manusia yang pertama kali dilihat ketika buka website, aplikasi adalah kiri atas. Dari sisi psikologi seperti itu. Bisa nggak kita manfaatkan untuk merancang UX atau UI? Bisa. Contoh, teman-teman pasti akan mengiyakan logo-logo perusahaan rata-rata ditaruh di mana? Kiri atas gitu kan. Emang itu kebetulan? Enggak, memang direncanakan. Kenapa logo UI ditaruh di kiri atas? Padahal kiri kan kalau di Islam simbol yang nggak bagus ya. Kenapa nggak di kanan gitu kan? Universitas Islam loh misalnya gitu. Ya karena memang dari sisi teori, dari sisi psikologis, manusia pertama kali melihat adalah bagian kiri atas gitu. Itu kenapa logo perusahaan atau misalnya teman-teman buka Facebook, Instagram yang pakai itu ya, pakai desktop, menu-menunya ada di bagian mana teman-teman? Di bagian kiri. Jarang kita lihat menu kok di bagian kanan gitu kan. Padahal apa susahnya kita bikin kreatif menu di sebelah kanan? Kan nggak ada yang salah gitu. Nah itu contoh dari bagaimana psikologi, ilmu psikologi itu sangat memengaruhi kita ketika merancang aplikasi, merancang UX tadi kiri. Ini juga sama ya, di kiri atas. Atau di Instagram, ketika kita buka profil seseorang, foto profil ada di sebelah mana? Kiri atas juga kan? Facebook sama juga di kiri atas, Twitter juga sama di kiri atas. Nggak ada yang di kanan gitu kan? Kan lucu kan? Teman-teman nggak pernah itu ya, kita nggak pernah berpikir kenapa alasannya, kenapa selalu di kiri. Ternyata di sini ada penjelasannya. Dari sisi psikologis, mata manusia itu melihatnya dari posisi yang paling kiri atas. Nah selanjutnya setelah dari kiri atas, baru kita menyesuaikan kiri atas ke bawah atau kiri atas ke kanan. Nggak langsung loncat juga, ini masih dari sisi psikologis. Kita lihat kiri atas, habis itu kita akan ke bawah. Kita lihat kiri atas, habis itu kita lihat di bawahnya ada apa sih? Atau kalau di kanannya ada informasi, di kanannya ada apa sih? Gitu. Itu kenapa di atas biasanya logo perusahaan, di bagian bawahnya ada menu-menu. Tujuannya untuk apa? Journey-nya ya, atau pengalamannya ya. Jadi kalau di UX kita ada namanya journey, petualangan. Petualangan pengguna ketika menggunakan sistem. Oke. Petualangan pengguna itu mereka pertama melihat kiri atas. Setelah itu, oh ini perusahaan XYZ. Misinya apa sih perusahaan ini, atau struktur organisasinya apa sih perusahaan ini? Klik menu visi misi, ada di bagian mana? Di bagian bawahnya sini. Atau profile ada di bagian bawahnya ini. Misalnya ini menggunakan bisa menu fix di sebelah kiri sini atau menggunakan drop down menu. Jadi ketika klik akan muncul menu-menu di bawahnya misalnya gitu. Di kiri, pasti di kiri. Itu dari sisi psikologis ya. Kalau yang di sebelah kanan nggak ada yang secara spesifik. Intinya ingin menyampaikan bahwa foto profil dan informasi pengguna mayoritas ditaruh di sebelah kiri atas. Ini dari sisi psikologi, kalau kita bicara hierarki. Kontras seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi antara background dengan foreground harus kontras, sekontras mungkin. Misalnya kita nggak harus menggunakan putih dan hitam. Misalnya kita gunakan ini juga, putih dan biru. Birunya ya jangan gunakan biru muda, birunya Lazio gitu ya, terlalu muda gitu ya. Birunya kita gunakan biru yang tua. Biru tua itu timnya apa ya? Chelsea misalnya gitu kan. Jadi putih Real Madrid dan biru Chelsea misalnya gitu. Jadi warnanya kontras gitu. Nah, kontras atau contoh ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau background-nya gelap, foreground-nya untuk top font-nya ini cerah. Kalau kebalikannya di sini, kalau background-nya cerah, foreground-nya harus gelap. Ini contoh untuk kontras warna.
Prinsip selanjutnya adalah repetition. Jadi kita merancang aplikasi, merancang sistem itu nggak cuma satu halaman, bisa beberapa halaman. Nah, ketika kita merancang beberapa halaman, tantangan kita adalah membuat beberapa halaman itu konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal kalau bentuk enggak ya, karena kita kan teman-teman nanti di semester depan di mata kuliah PABW akan diajarkan membuat desain yang responsif, atau kalau istilah populernya itu responsive web design. Saya sudah pernah lihat belum Pak responsive web design? Sudah. Teman-teman buka kompas.com di laptop, pasti akan berbeda dengan kompas.com di HP, di ponsel. Pasti akan berbeda juga dengan kompas.com ketika teman-teman akses di tablet. Yang jadi pertanyaan apakah dari sisi teknis ya, apakah si kompas.com itu merancang desain banyak gitu kan? Oh ini kamu bagian developer tim kompas.com website, kamu bagian kompas.com ponsel, kamu bagian kompas.com tablet. Jawabannya enggak. Karena sekarang ada bantuan desain web responsif. Tujuannya untuk apa? Teman-teman merancang cuma sekali, bikin desain itu cuma sekali loh teman-teman. Kalau seperti kompas.com atau Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, merancang cuma sekali. Ketika dia implementasikan, pengguna membukanya menggunakan laptop, maka akan muncul melebar. Ketika dibuka menggunakan HP, maka akan mengecil, akan lebih ke bawah gitu ya, informasinya nggak scroll kanan kiri, tapi scroll bawah atas. Itu ketika kita bicara scroll bawah atas juga bisa diperdebatkan di UX, kenapa nggak kiri kanan gitu kan. Terus ketika kita buka menggunakan tablet juga beda. Nah, kalau dari sisi teknis itu nggak masalah, diakomodasi. Ada namanya template itu namanya Bootstrap. Dapat teman-teman gunakan nanti untuk mendesain cuma sekali, tapi ketika nanti user menggunakan beberapa perangkat, nanti akan menyesuaikan desain kita. Nah itu, yang ingin saya sampaikan adalah apa? Framework seperti Bootstrap itu sudah mengakomodasi prinsip desain yang repetition. Jadi ketika kita menggunakan beberapa halaman, dia konsisten. Untuk ukurannya nggak sama nih, panjangnya segini, atau lebar atas bawahnya, yang ini dengan yang ini kan jelas beda. Cuman dia konsisten. Konsistennya apa? Peletakan. Bagian judul atas oranye, bawah putih. Ini juga meskipun kecil, atas oranye, bawah putih. Terus logo atau elemen apalah, misal asumsikan logo gitu ya, ada di sebelah kanan. Satu elemen kecil, satu elemen besar. Ini kalau dibuka menggunakan perangkat lain, elemen kecil, elemen besar, sama semuanya. Artinya dia konsisten gitu kan. Ya, jadi konsisten bisa dalam peletakan, placement, atau penggunaan warna dan lain sebagainya. Jadi konsistensi poin selanjutnya. Terus selanjutnya adalah proximity. Proximity itu apa ya? Keterkaitan antar elemen. Jadi ini mungkin mengilustrasikannya mungkin agak sulit ya. Jadi kita pengen membuat elemen itu saling nyambung. Atau simpelnya adalah ketika teman-teman buka informasi, misalnya gitu ya. Misal ini contoh dari sisi konten informasi, bukan dari sisi elemen desainnya. Teman-teman misalnya buka, sekarang lagi seru nih, pelemahan KPK misalnya gitu ya. Misal gitu ya, ini contoh aja. Pelemahan KPK, kita langsung buka kompas.com. Kita kan pengen cari informasi sebanyak mungkin mengenai pelemahan KPK misalnya. Ada nih informasi pelemahan KPK, klik. Oke, saya kurang puas, saya pengen buka informasi lain. Kan biasanya kalau di kompas.com gitu kan tinggal scroll ke bawah, terus bagian bawah ada informasi lain yang terkait gitu ya. Jadi kita menyediakan informasi-informasi terkait dengan apa yang kita baca. Artinya ada keterkaitan. Jadi kalau saya buka informasi mengenai pelemahan KPK, user ingin membaca sebanyak mungkin informasi mengenai pelemahan KPK. Nggak cuma satu informasi. Kalau yang nggak terkait itu seperti apa? Saya baca klik pelemahan KPK. Saya ingin cari informasi yang terkait, kok malah bukan pelemahan KPK, malah Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol melawan Hungaria, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di Euro sepanjang masa. Kok nggak nyambung gitu ya? Kok nggak nyambung dengan informasi yang sebelumnya saya baca?
Itu contoh ketidakterkaitan, tapi bukan dari sisi elemen desain ya, tapi dari sisi konten informasi yang disajikan. Nah, elemen desain pun seperti itu, sebaik mungkin nyambung. Misalnya contoh ketika teman-teman masuk ke halaman aksi sebuah sistem, admin gitu ya, halaman admin, ada informasi. Teman-teman di sebelah kanan informasi, kan biasanya ada pilihan ya, ingin edit, atau ingin delete, atau ingin apa lagi, tambah misalnya. Itu kan ketiga elemen itu kan nyambung ya, sebenarnya saling keterkaitan. Terus karena saling keterkaitan, diposisikan di posisi yang berdekatan. Jadi ketika pengguna ingin edit ya di situ, ketika ingin hapus ya di situ. Jangan ketika edit di situ, hapusnya di mana ini? Oh ternyata kalau pengen hapus, informasinya harus diklik dulu, baru di dalamnya ada menu hapus. Itu contoh proximity yang nggak bagus. Jadi antara satu elemen dengan elemen lain yang nyambung, yang informasinya sebenarnya saling berkaitan, tidak saling berdekatan. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari, ini terkenal karena dulu game itu ya, Pac-Man ya. Sudah teman-teman mungkin ada yang pernah, tapi mungkin jarang ya. Kalau yang di generasi saya dulu sangat populer game ini, game Pac-Man. Nah, di sini ilustrasinya adalah ketika si Pac-Man mengarah ke atas, elemen lain juga mengarah ke atas. Jadi bisa searah gitu ya. Gitu. Misalnya ada tombol gitu ya. Tombol kalau satu drop down, kita klik langsung muncul informasi ke bawah, ya yang lainnya drop down semua. Gitu. Terus ada juga bolehlah nggak sejajar atau simetris gini, tapi saling berhadapan. Oh ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sini, saling berhadapan dalam bentuk segitiga. Atau yang paling kanannya tidak saling berhadapan tapi searah. Oh ini berlawanan arah jarum jam. Nah itu contoh dari proximity. Oke, selanjutnya adalah balance. Jadi ketika kita merancang tampilan, apakah harus simetris? Nggak harus. Simetris itu artinya kiri kanan sama. Nah ini nggak sama ini. Di kiri ada logo, di kanan kok nggak ada logo, berarti nggak simetris. Kalau untuk judulnya simetris lah, pas di tengah-tengah. Ini bagian bawah nggak simetris ini. Yang kuningnya lebar banget, oh panjang banget. Yang birunya pendek, oh berarti ini nggak simetris, misalnya contohnya gitu. Ya, ini contoh. Jadi untuk slide ini contoh yang tidak asimetris. Nah, untuk asimetris sendiri, nanti sebenarnya ada itu ya, ada bagaimana cara membuat desain yang asimetris. Sebenarnya juga ada trik psikologi sendiri gitu. Atau gini, nanti teman-teman bisa, kalau ada yang tertarik dengan UX ya, bisa cari contoh banyak di Google. Saya lupa nggak cari contoh untuk yang contoh simetrik dan asimetrik untuk yang contoh kasusnya ya. Kalau simetrik kan jelas ya, banyak ya. Web yang antara kiri dan kanan sama tuh dalam artian warnanya sama. Kalau kiri cerah, kanan cerah. Jadi simetrik, asimetrik itu bukan hanya masalah ukuran seperti ini, yang satu kecil, satu besar. Yaitu asimetrik juga, tapi bisa jadi yang kiri hitam, yang kanan cerah misalnya gitu. Itu juga asimetrik gitu. Tapi ada salah satu trik gitu sebenarnya. Misalnya gitu. Saya carikan contoh ya untuk mengilustrasi. Semoga teman-teman sebenarnya apa yang saya sampaikan dipahami teman-teman ya. Misalnya untuk headline news. Headline news sebuah berita biasanya kan ditampilkan besar ya di bagian atas ya. Di headline news biasanya ada apa? Ada elemen apa? Di sebelah kiri itu ada elemen gambar informasinya ya. Di sebelah kanan baru informasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah biasanya, nggak 100% sih, tapi biasanya mayoritas antara gambar dan informasi besaran mana? Misalnya kalau asumsi pribadi saya, bagusnya gambar lebih kecil ukurannya, untuk yang informasi lebih besar. Itu kalau ada argumennya lah, yang penting ada argumennya kenapa ini harus kecil, ini harus besar. Terus yang selanjutnya ini yang masih dari teori psikologis juga, gambarnya tuh harusnya pilih gambar apa gitu. Gambarnya harus pilih, misalnya gambarnya gambar manusia, gambar muka orang, maka muka orangnya saya ilustrasikan misalnya di sebelah kiri ya, misalnya saya carikan contoh, misalnya saya nggak ada contoh ya teman-teman, coba lihat di sini. Nah ini ya misalnya ini headline news teman-teman, anggaplah ini headline news bagian atas. Di sini ada gambar beritanya, di sini ada informasi beritanya. Ketika di sini ada gambar orang, misalnya ada
tertangkap koruptor OTT oleh KPK misalnya gitu. Di sini ada wajah koruptornya di OTT. Di sini ada beritanya. Maka gambar orangnya silahkan dipilih orangnya yang menghadap ke kanan. Jangan yang menghadap ke kiri. Jangan memunggungi informasi. Tapi pilihlah gambar yang menghadap ke informasi. Artinya gambar di sini misalnya gambar orang, orangnya menghadap ke sana. Bukan menghadap ke sana ya, tapi menghadap ke arah informasi. Itu dari sisi psikologi juga. Bayangkan kalau informasi di sini ada gambar orang di sini ngadepnya di sana. Itu sangat tidak nyaman ketika ditatap. Nggak hanya manusia ya, misalnya kita gambar bangunan atau gambar fisik gitu kan yang penting gambarnya harus seperti apa. Masuk gambar rumah harus menghadap sana-sana kan enggak. Ya, sudut pengambilan gambar ya. Misalnya di sini sudut pengambilan gambarnya misalnya dari sana gitu kan. Jadi terlihat dari gambar seolah-olah tuh rumahnya menghadap ke sini, menghadap ke informasi. Itu hanya itu. Hanya contoh tips trik yang tadi ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika merancang UI atau UX tidak harus simetri. Kalau simetri jelas enak ya, seperti gambar saya misalnya di video saya menghadap ke depan, saya simetri gitu. Tapi kita juga bisa mengasimetris seperti ini. Misalnya teman-teman ini di video ada yang meletakkan misalnya posisi video saya misalnya di sebelah kanan dari informasi. Misalnya ini entah saya kebalik atau enggak ya, moga-moga enggak kebalik. Misalnya ada yang menaruh saya posisinya di sebelah kanan dari informasi, sebelah sininya. Nah, di sininya adalah slide-nya. Maka posisi saya harusnya saya menghadap ke slide. Itu kalau dilihat dari sisi asimetrik. Bukan berkebalikan, saya malah memunggungi arah slide. Gitu sama halnya ketika teman-teman presentasi ya, presentasi. Kebetulan teman-teman belum pernah di kelas ya, jadi belum pernah menghadapi presentasi di depan kelas ya. Nah, ini saya sering mengingatkan juga nih, teman-teman kalau presentasi, pertama kesalahannya adalah dia melihat ke audiens tanpa melihat ke slide. Itu salah. Yang kedua, pengguna melihat ke slide tanpa melihat audiens. Itu juga salah. Yang tepat adalah agak cerong, misalnya gini. Misalnya saya posisinya seperti ini. Misalnya slide saya di belakang sini, teman-teman. Nah, jadi menjelaskannya, saya tidak memunggungi audiens, kalian, saya juga bisa menyampaikan informasi yang ada di sini, misalnya gitu. Jadi agak cerong gitu ya. Ini contoh dari asimetrik tadi. Bagaimana membuat desain asimetrik. Atau gini, contoh juga. Misalnya saya membuat konten website, saya fotonya, misalnya saya membuat website untuk portofolio pribadi saya. Di sini ada informasi, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya. Berarti kalau dari sisi asimetrik, desain yang salah adalah saya memunggungi seperti ini, teman-teman. Saya menghadap ke sini, terus di bagian belakang sini ada informasi saya. Itu salah. Yang tepat adalah seperti ini. Jadi saya menghadap, semoga di video yang dilihat teman-teman nggak kebalik ya. Saya misalnya menghadap sini, terus di sini ada data diri saya, portofolio saya. Nah, seperti itu. Contoh dari mendesain yang simetris, asimetrik. Nah, yang ketiga itu ada yang meskipun jarang ya, ada desain yang radial. Radial itu lingkaran ya. Kalau teman-teman yang biasa posting foto di Instagram kan pasti biasa sering ngedit foto ya. Ada foto yang kita pengen ngeblur gitu kan. Ngeblur radial atau ngeblur kiri kanan bisa, ngeblur atas bawah bisa. Kita bisa blur radial juga. Jadi informasi yang penting di tengah, yang sebelah-sebelahnya itu dibuat radial, dibuat blur gitu. Nah, informasi atau konten desain juga bisa seperti itu. Yang elemen yang kita anggap paling penting, misalnya contohnya pendaftaran kursus, pendaftaran workshop, kita taruh di posisi paling tengah. Di sini misalnya. Di sini ada klik tulisan daftar besar gitu kan. Nah, yang sekitarnya informasi pendukung. Misalnya berapa biaya, siapa pengajarnya, jadwal dan lain sebagainya. Tapi intinya kan kita pengen mengajak pengguna untuk mendaftar. Itu kenapa kita tempatkan di posisi tengah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini untuk contoh desain principles-nya ya. Kayaknya sudah mau selesai, jadi tidak perlu kita rehat ya. Nanti kita rehat setelah ini saja sekalian. Nah, ini untuk tadi tampilan untuk yang desain simetrik. Ini dari tadi contohnya bukan contoh itu ya, contoh real case ya, bukan kasus nyata ya.
hanya untuk ilustrasi teman-teman. Simetris artinya seperti ini, seimbang antara atas bawah, bisa juga kiri kanan ya, nggak cuma atas bawah. Yang asimetris seperti ini, misalnya ada ini di kiri, ini di kanan. Nah, yang radial yang seperti yang tertampil di paling kanan, informasi yang penting misalnya di tengah, yang tidak penting ada di sekitar-sekitarnya. Atau misal tidak ada informasi yang penting banget, semua informasi sama-sama penting atau semua informasi itu standar. Berarti kita posisikan radial seperti ini, tapi tidak ada informasi di tengah. Jadi informasinya sama-sama penting atau sama-sama tidak penting misalnya gitu. Bisa juga menggunakan radial seperti ini. Nah, yang prinsip desain terakhir adalah space. Nah, ini yang sedang ngetren sekarang ya. Jadi teman-teman sering dengar istilah desain minimalis. Pernah dengar nggak? Desain minimalis itu tidak berlaku hanya untuk aplikasi. Rumah pun ada ya. Rumah desain yang minimalis, rumah desain yang tidak minimalis. Ada desain yang kontemporer atau rumah yang kontemporer juga ada ya. Kita tidak akan bahas spesifik ke sana, ke spesifik ke desain minimalis itu seperti apa, desain kontemporer seperti apa. Nanti akan panjang, teman-teman bisa baca di Google ya, cari di Google banyak. Intinya adalah desain minimalis adalah apa? Tidak terlalu banyak informasi, tidak terlalu banyak gambar. Jadi yang minimalis itu belum tentu hanya gambar. Terlalu banyak gambar pun nggak minimalis. Nah, selanjutnya adalah apa? Kalaupun banyak informasi, seperti yang ada di slide saya ini kan informasi semua nggak ada gambar gitu ya. Harus ada namanya white space. White putih, space ruang putih. Atau di sini disebutnya sebagai negative space. Contoh white space di sini adalah apa ini? Kosong. Lihat teman-teman, di slide saya ini kosong. Di sini juga ada kosong, di sini ada kosong. Itu white space atau di sini bahasanya negative space. Sedangkan kebalikannya, negatif di sini maksudnya kenapa penamaannya positif negatif, jangan salah paham ya, bukan berarti positif itu pasti bagus diimplementasikan, negatif itu nggak bagus, enggak. Ini hanya penamaan saja, dua-duanya penting. Positive space adalah ini, misalnya ada elemen judul, ada elemen informasi, ada elemen apa ini misalnya untuk navigasi gitu ya. Ini positive space. Negative space adalah ruang-ruang kosong ini. Penting nggak? Coba apa yang terjadi jika misalnya nanti ini slide saya kan kalau nggak salah sampai slide ke-28. Saya padatkan informasinya di sini ada banyak full gitu, fontnya kecil-kecil. Jadi nanti slide-nya nggak 28 tapi cuma hanya 10 slide. Bisa nggak? Bisa. Ada white space-nya nggak? Nggak ada, hampir nggak ada white space-nya. Apa yang terjadi jika pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah isinya informasi semua? Apa yang terjadi? Saya nggak perlu jawab, tapi teman-teman pasti punya penilaian sendiri. Pertama langsung males, yang kedua apa sih ini gitu kan? Teman-teman buka website kok isinya kok teks semua dari kiri atas sampai kiri kanan bawah gitu. Ini apa sih? Males ah, close aja, cari yang lain misalnya gitu. Gitu ya. Contohnya gitu, teman-teman buka paling gampang gitu ya, teman-teman buka media sosial. Ada nggak, teman-teman kalau menganalisis ada nggak media sosial yang nggak pakai white space atau negative space di sini? Jarang, semua mengakomodasi. Karena memang penting, white space dari sisi psikologis digunakan untuk mata istirahat. Mengistirahatkan mata. Jadi misalnya ini ya, teman-teman baca bla 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 bla. Capek matanya. Tapi pikirannya juga, wah udah panas baca bahasa Inggris. Kenapa Pak Andika harus pakai bahasa Inggris? Sok Inggris misalnya gitu kan. Udah panas sampai sini, harus baca lagi, we always gitu kan. Wah panas banget. Nah, untuk mengakomodasinya setelah selesai ini, kita gunakan white space di sini. Fungsinya untuk apa? Rehat. Oh, ketika membaca ini selesai, teman-teman sekilas bisa bernafas dulu di sini. Untuk selanjutnya bisa membaca informasi lagi. Gitu. Nah, itu contoh dari white space. Desain minimalis seperti itu. Rumah yang minimalis kan yang seperti itu ya. Jadi rumah kosong, terus ditaruh elemen-elemen yang minimalis. Misalnya hanya ada lukisan satu, terus ada meja, ada TV di depan, semuanya serba minimalis. Desainnya pun minimalis. Misalnya untuk figura lukisan tadi ya yang simple aja, yang apa ya, nggak ada kontur-kontur seperti desain lama ya, nggak ada apa namanya,
nggak ada ukir-ukirannya misalnya gitu. Nah itu contoh minimalis. Coba kalau teman-teman ada yang rumahnya minimalis, coba dilihat white space-nya ada nggak? Banyak gitu kan. Baik white space yang ada di tembok ataupun white space yang ada di lantai, yang ditaruh di lantai, pasti akan banyak. Kebalikannya adalah desain kontemporer, desain yang lama ya. Contoh-contohnya adalah di lukisan-lukisan abstrak. Itu kan kebalikan dari desain minimalis ya. Full di situ. Full informasi, full tampilan. Nah, untuk masalah desain website, desain aplikasi sendiri, sekarang rata-rata sudah menggunakan framework. Contoh yang saya sampaikan tadi adalah framework tampilan itu ada namanya Bootstrap tadi. Dengan menggunakan Bootstrap, biasanya kita secara default sudah akan menggunakan desain minimalis. Karena apa? Bootstrap itu yang mengembangkan pada awalnya dulu Twitter. Media sosial Twitter menggunakan Bootstrap dan dikembangkan untuk disebar secara luas. Itu kenapa Twitter merupakan pemula dari atau dedengkot dulu ya. Dedengkot dari desain minimalis. Khusus untuk tampilan aplikasi, tampilan website. Seperti itu ya. Jadi antara positive space dan negative space bisa mungkin seimbang, jangan terlalu jomplang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara wireframe. Di sini kita akan sedikit lagi, teman-teman. Kita akan menyampaikan langkah-langkah, step-step ketika teman-teman di UX, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan itu apa? Kalau tadi kan prinsip desainnya yang teman-teman harus benar-benar pahami. Ini selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah. Oke, nanti kita akan bicara wireframe dan prototyping ya, sebelum masuk ke langkah-langkah. Wireframe, apa bedanya dengan prototyping? Sama-sama desain rancangannya. Teman-teman mungkin di design thinking sudah mempelajari wireframe itu versi kasar dari prototype. Wireframe itu bisa tulisan bisa gambar tangan, bisa menggunakan aplikasi, tapi belum detail seperti ini. Ya, untuk apa? Untuk menjabarkan ide. Untuk menjabarkan ide. Jadi ketika kita ngobrol, tapi kita tidak visualkan, bisa jadi apa yang ingin kita sampaikan dengan apa yang didengar oleh klien berbeda. Itu kalau kita hanya ngomong, oh yuk, ayo kita nanti bikin aplikasi yang gini, nanti ada fitur ini, nanti seperti ini. Bisa jadi kita ngobrol dengan sesama rekan tim kita, beda nanti hasilnya gitu kan. Oh, kirain kita ingin bikin aplikasi yang gini, ternyata gini toh. Bisa jadi salah paham. Apa? Solusinya, buatlah wireframe, nggak harus menggunakan aplikasi, bisa coretan tangan. Misalnya mendengarkan klien sambil, saya ingin buatkan aplikasi yang gini loh Pak. Oh Mas, Mbak, saya pengen aplikasi yang seperti ini. Sambil teman-teman gambarkan, oh di atas ada ininya ya Pak ya. Nanti menu pendaftarannya di bagian bawahnya ya Pak ya. Gitu. Belum ada interaksi di situ. Artinya ketika misalnya ada dua halaman seperti ini, misalnya anggaplah, asumsikan ini halamannya berbeda ya tampilannya ya. Antara tampilan ini dan tampilan ini, misalnya berbeda. Ketika kita klik, misalnya di sini ada tombol kan, nggak bisa diklik, ini cuma gambar statik aja. Karena bisa jadi kita gambarnya langsung di kertas, kita gambar pakai tangan, bisa jadi menggunakan aplikasi, tapi nggak bisa diklik, cuman kita bisa mengilustrasikan. Pak, Bu, nanti kalau kita klik event ini, nanti kita akan masuk ke halaman ini. Nah, itu contoh dari wireframe. Sedangkan kalau kita bicara prototyping, mana tadi contoh? Oh, nggak ada contoh prototyping ya. Kalau kita bicara prototyping, dia sudah sampai interaksi, teman-teman. Sudah sampai ada interaksinya. Interaksinya artinya ya bisa jadi ketika melakukan uji coba, ketika user klik tombol ini, dia akan lari ke halaman berikutnya. Meskipun baru hanya tampilan. Ketika ngisi data, masukkan username password, kita ya belum mengakses database juga, tapi asumsikanlah ketika user ngetikkan apapun di username, ngetikkan apapun di password, ketika kita login, langsung masuklah. Apapun yang diketikkan tanpa diketik pun ketika kita klik login masuk. Intinya kita ingin menyampaikan ke user bahwa nanti kalau diklik login akan masuk ke halaman ini nih. Gitu. Nah, nanti prototyping pun ada yang low fidelity, sama halnya dengan wireframe tadi ya. Prototyping ada yang low fidelity, ada yang high fidelity. Low fidelity itu oke lah, prototyping yang low fidelity sudah diklik ini sudah bisa masuk ke halaman selanjutnya misalnya. Tapi belum ada efek-efek nih misalnya. Kalau yang high fidelity sudah ada efek, misalnya kalau kita berada di atas tombolnya langsung berubah warna gitu. Kalau di CSS itu namanya hover gitu ya.
teman-teman nanti bisa implementasikan di mata kuliah FPA ketika merancang, kan sudah diajarkan CSS ya, ketika merancang tombol suatu scene builder, nanti kan ketika kursor kalian atau mouse-nya berada di atas tombol, nanti silahkan di CSS pilih yang hover. Nanti untuk apa? Ketika kita berada di atas tombol, nanti tombolnya akan berubah warna, gitu misalnya. Jadi warnanya mungkin agak gelap atau agak cerah atau berubah warna bahkan. Nah itu contoh yang high fidelity. Jadi tidak hanya sudah berinteraksi, tapi juga sudah efeknya itu sudah benar-benar seperti itu aplikasi sungguhan. Bedanya belum ada back-end-nya saja, belum ada database-nya, belum ada bahasa pemrogramannya di situ. Nah gitu ya. Jadi apa bedanya wireframe, prototyping? Meskipun di sini ada mockup juga ya. Nah di sini saya juga masih sebenarnya agak membingungkan ya. Cuman karena di sini ini step-step bisa jadi beda seperti yang saya sampaikan di awal. Ini langkah-langkah UX berdasarkan pada buku, referensi buku yang saya sampaikan tadi di awal. Cuma ini diperdebatkan masalah langsung sketsa atau menggunakan wireframe tadi, langsung ke di sini langkah 4 itu prototyping, harus melalui mockup atau enggak. Nah, ini tinggal nanti kita pembagiannya, penjabarannya seperti apa. Kalau mungkin saya menjabarkan di sini untuk 3 ini ya, di sini lebih ke sketsa itu gambaran tangan, kasar gitu ya. Untuk mockup tuh lebih ke sudah digital gitu. Kalau yang animation interaction ini sudah prototyping, sudah ada interaksinya gitu. Tapi nanti bisa jadi penjabaran setiap orang beda. Intinya ada 3 level detail di sini. Di sini nggak detail, di sini sudah lumayan detail, di sini sudah sangat detail gitu. Intinya sebenarnya itu. Tapi kita coba lihat dari sisi ini ya, prosesnya seperti apa. Pertama kita mulai dari planning. Planning ini saya tutup dulu. Planning itu ya rencana, bisa jadi rencana kita ngobrol dengan klien, bisa jadi kita langsung merancang, misalnya site map-nya pengen seperti apa ya, misalnya ini halaman utamanya, nanti ada 2 menu, ada author, ada user, di halaman author ada sub menu lagi, ada ini. Ini juga misalnya ada ini, bisa kita pecah-pecah gitu ya, intinya berarti di sini dengan planning ini, berarti kita, berarti saya harus membuat prototyping, buat wireframe jumlahnya berapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus membuat 12 wireframe atau 12 prototype misalnya gitu. Ini planning. Terus langkah selanjutnya adalah drawing dan sketching. Seperti yang saya sampaikan tadi, masih simpel, bisa ditulis tangan atau bisa sudah menggunakan aplikasi. Yang penting masih kasar, belum ada interaksi di situ. Nah, selanjutnya adalah masuk ke kalau di sini, kalau di penjelasan yang di buku ini berarti fase 2 ini masuk wireframe ya, wireframing. Jadi teman-teman merancang kasar. Kalau fase 3 dan 4 ini masuk prototyping. Cuman bedanya untuk yang mock-up masih low fidelity prototyping. Sedangkan yang animation and interaction dia masuk ke high fidelity prototyping. Bedanya apa? Untuk yang mock-up karena low fidelity prototyping, dia hanya kita misalnya membuat 2 tampilan ini ya. Buat 2 tampilan, kita klik tombol belum bisa masuk ke sana, tapi tampilannya sudah mirip dengan aplikasinya. Cuman ketika user ngeklik belum bisa mengarah ke halaman selanjutnya, karena gitu. Nah, kalau yang animation and interaction sama dengan yang sebelumnya, cuman sudah ada interaksi. Ketika kita tombol klik sudah masuk ke halaman selanjutnya. Ada di sini, kuncinya di add functionalities to them. Jadi tombolnya ketika diklik ya jalan gitu ya, mengarah ke halaman selanjutnya. Banyak ya aplikasi prototyping untuk high fidelity ini. Untuk low fidelity nggak kalah banyak gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja di Google. Dari yang free sampai yang berbayar, dari yang teman-teman harus unduh atau bisa juga langsung digunakan di web tersebut. Jadi nggak perlu mengunduh aplikasinya. Oke, add functionality, terus ada juga add animation ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ketika di atas tombolnya menjadi berubah warna, terus ketika kita berada di atas gambar, misalnya gambarnya menjadi membesar dan lain sebagainya, itu juga high fidelity prototyping. Terus langkah-langkah ini sebenarnya kita masuk di sini penjelasannya adalah sebenarnya fase prototyping. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa 3 fase ini sebenarnya tahap mendesain ya, teman-teman, sama-sama tahap mendesain. Cuman untuk langkah drawing dan sketching ini dia masuk ke
wireframing. Untuk yang langkah 3 dan 4 dia masuk ke prototyping. Yang langkah 3 low fidelity prototyping, untuk langkah 4 dia sudah masuk high fidelity prototyping. Oke, langkah terakhir adalah export. Tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kita bisa buat desain web responsif, kita bisa cobakan menggunakan bisa coba menggunakan HP, bisa coba menggunakan tablet, bisa coba menggunakan laptop yang ukurannya beda-beda. Nanti tampilannya sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Nah, selain itu kita juga bisa testing ke pengguna, sudah sesuai atau enggak, menggunakan high fidelity prototyping, alur-alurnya sudah sesuai yang diharapkan pengguna atau enggak.